Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau bikin roti frozen food. Ini roti dinosaurus yang bentuknya super lucu dan bisa digoreng kapanpun kalian mau. Bisa disimpan di kulkas dan bisa bertahan selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu loh. Mau tahu resep simpel dan cara pembuatannya? Yuk ikuti video aku sampai selesai ya. Untuk bahannya yang pertama, aku siapkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan, lalu tambahkan ragi instan atau pernipan sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya masukkan air hangat-hangat kuku sebanyak 150 ml, aduk-aduk sebentar aja, lalu tutup sama serbet bersih, diamkan sampai pernipannya itu berbusa atau mengembang atau sekitar 10 menit. Setelah itu, masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Ini sebanyak 50 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh. Ini margarinnya yang udah dilelehkan, kondisi benar-benar sudah dingin ya. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 1/4 kilo atau 250 gram. Lalu aduk-aduk terus sampai dia itu mengumpal kayak gini. Jadi ini aku nggak uleni ya, aku cuma aduk-aduk kayak gini aja sampai dia itu lembut dan mengumpal. Nah, kalau udah nggak lengket kayak gini, aku bakalan diamkan adonannya selama 30 menit dalam kondisi tertutup serbet. Setelah itu, selagi menunggu adonannya tadi mengembang, aku bakalan bikin isiannya. Yang pertama aku siapkan bawang putih sama bawang merah. Ini bakalan aku haluskan. Tambahkan juga cabai rawit secukupnya dan cabai merah besar. Untuk isiannya ini aku mau kasih isian yang gurih. Kalau kalian mau pakai isiannya yang manis, pakai selai juga boleh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng. Blender sampai dia halus. Kalau udah, sisihkan dulu. Selanjutnya aku bakal siapkan wortel. Aku pakai 2 buah ukuran sedang. Ini aku bakal potong-potong kotak-kotak kecil. Kalau kalian mau parut juga boleh, sesuai selera aja ya. Dan sayurnya ini juga boleh diganti sama kentang atau jagung, itu juga enak banget. Kalau udah dipotong semua, sisihkan dulu. Selanjutnya aku siapkan telur. Aku bakal pakai 2 butir. Ini aku pakai kuning sama putihnya alias dipakai semua ya. Kocok-kocok telurnya sampai dia tercampur merata kayak gini. Habis itu aku siapkan bumbu penyedap. Ada kaldu bubuk 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan gula setengah sendok teh. Kalau udah semuanya, sekarang saatnya untuk bikin isian. Yang pertama, aku di sini bakal orak-arik telur tadi yang udah aku kocok. Ini aku orak-arik sampai dia matang dan jadinya kecil-kecil kayak gini ya. Kalau udah matang, bisa disisihkan dulu. Selanjutnya aku bakalan tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi. Pakai sedikit aja minyak goreng. Kalau udah bumbunya matang, masukkan wortel dan biarkan dia sampai matang. Kalau udah wortelnya matang, masukkan bumbu penyedap, aduk-aduk, lalu masukkan telurnya. Sambil diaduk-aduk, jangan lupa dites rasa supaya tahu rasanya udah pas atau belum. Selanjutnya aku bakalan buka adonannya tadi yang udah aku diamkan selama 30 menit dan dia sudah mengembang sempurna. Ini aku kasih sedikit tepung terigu supaya dia itu nggak lengket. Lalu aku bakalan timbang seberat 47 sampai 50 gram. Kalau kalian nggak mau timbang atau diira-ira aja juga boleh, sesuai sama selera. Kalau udah ditimbang semua, nah ini jadinya. Punya aku jadi 10 buah.
Sekarang saatnya untuk membentuk. Sebenarnya bentuknya itu pakai parutan kayak gini, karena parutan aku bentuknya nggak rata atau gede sama kecil, jadi aku nggak pakai. Jadi aku pakai rege itu tadi. Nah, ini isiannya juga udah dingin. Sekarang saatnya untuk membentuk. Caranya itu cuma kalian tinggal pipihkan adonannya ke alat untuk mencetak atau membentuk supaya ada bentuk apa ya ini namanya, kayak gerigi-gerigi kecil-kecilnya ini. Kalian pencet-pencet sampai dia itu adonannya ada bentol-bentolnya kayak gitu ya. Lalu bisa dikasih isian dan jangan lupa ditutup yang rapat. Oh ya, tips ya, kalau kalian membentuk atau naruh adonan di alat cetakannya ini terasa lengket, kalian bisa kasih sedikit tepung terigu sebelum dicetak ya adonannya. Nah, tinggal pencet-pencet kayak gini. Lalu kalau udah berbentuk tinggal ditutup, dikasih isian lalu ditutup. Nah, hasilnya kayak gini, super lucu banget. Nah, ini bakalan aku bentuk semua. Dan jangan lupa selesai membentuk langsung ditutupi sama serbet atau tisu ya. Ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 5 menitan supaya dia agak mengembang. Lalu aku bakalan kukus. Ini aku kukus di atas daun pisang. Jadi kalau kalian mau ngukus di loyang lalu dikasih kertas roti juga boleh. Karena aku nggak ada kertas roti, jadi aku pakai daun pisang. Lalu tutup dan kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, angkat tutupnya, ambil serbetnya, lalu tutup pancinya separuh kayak gini. Jadi ini tutupnya aku tetap taruh di atasnya. Nah, ini setelah dingin aku ambil dari panci dan aku taruh di wadah kayak gini. Ini udah benar-benar dingin ya. Dan kalian bisa goreng kapanpun kalian mau. Cocok banget loh buat buka puasa. Kalau kalian mau nggak ribet, bikin kayak gini aja dan bisa digoreng kapanpun. Dan ini gorengnya pakai sedikit minyak goreng aja udah matang, udah enak banget. Karena rotinya udah matang ya sebelumnya. Kayak gini hasilnya. Selamat mencoba. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah. Insya Allah enak.